Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Sebelum bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, kami mengucap syukur karena pagi ini Tuhan boleh bangunkan kami. Tuhan boleh memberikan kami nafas kehidupan. Tuhan boleh membuat kami merasakan cinta kasih Tuhan yang luar biasa setiap paginya. Berkatilah kami Tuhan, agar firman yang akan kami dengar pada pagi hari ini itu juga terus menuntun kami untuk bisa melakukan setiap kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, karena kami mau mendengarkan dan diproses oleh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini tema yang akan kita renungkan bersama-sama adalah di manakah aku saat ini. Nah, bacaannya diambil dari Mazmur pasal 26 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mazmur pasal 26 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu ya Tuhan, sambil mendengarkan nyanyi pujian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu, dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang pendosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata, aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Sampai di sini pembacaan kita Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Nah Bapak, Ibu, dan Saudara, jika tadi di awal saya sudah mengatakan bahwa tema kita adalah di manakah aku saat ini, ya ada tanda tanya di belakangnya. Jadi pertanyaan, jika kita diminta ya untuk mengibaratkan nih
kedekatan kita dengan Tuhan, misalkan kita itu mau naik gunung. Nah, puncaknya itu adalah Tuhan, gitu ya. Kita itu ada di titik mana tuh? Masih mau mendaki? Udah setengah mendaki? Atau udah mau sedikit lagi di puncak? Atau bahkan sudah ada di puncak, artinya kehidupan kita sudah benar-benar terus melekat kepada Tuhan. Nah, kira-kira kita ada di titik mana ya? Ada di mana ya posisi kita saat ini? Aku saat ini ada di titik mana jika diukur tentang kedekatanku dengan Tuhan? Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, sedikit sekali orang yang mau terus berpikir, ya, orang yang mau terus melihat apakah saya sudah semakin dekat belum ya dengan Tuhan. Kecenderungan orang adalah gampang menilai orang lain dan sulit untuk menilai diri sendiri. Nah, jadi ketika kita disuruh menyebutkan misalkan apa sih kesalahan orang, rasanya kita bisa cepet sekali bilang. Karena rasanya jelas kan. Tapi kalau kita diminta menyebutkan kesalahan kita, mungkin kita berpikir-pikir gitu ya. Memang saya punya salah ya Tuhan. Atau memang kehidupan saya nggak seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Nah, kita bertanya-tanya karena ya kita tidak bisa melihat diri kita secara penuh. Kadang-kadang kita hanya mau melihat ya sisi-sisi yang kayaknya bagus kok, kayaknya baik deh, hidup saya udah bener deh, nggak jauh deh dari Tuhan. Nah, saat ini kita diingatkan nih, kalau pagi hari kita buka mata, kita bersyukur karena Tuhan boleh sertai kita sampai detik ini. Kita diminta untuk bisa menilai diri kita. Ketika kita buka mata, gimana ya imanku? Apakah saya benar-benar sudah dekat sama Tuhan? Bagaimana hidupku? Apakah saya selalu melakukan firman Tuhan dalam hidup saya? Nah, Mazmur yang kita baca mengingatkan kita bersama-sama nih untuk mau diselidiki oleh Tuhan, untuk mau melihat di mana posisi kita pada saat ini. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan jika kita ingin terus melihat diri kita, memperbaharui diri kita, ya. Ini menurut Mazmur yang kita baca tadi. Nah, hal yang pertama adalah bersedia dinilai dan ditegur. Nah, siapa yang siap dinilai dan ditegur? Rasanya sedikit sekali ya orang yang siap. Kebanyakan orang siap untuk menilai dan menegur, tetapi sedikit untuk mau dinilai dan ditegur. Nah, pagi ini yang pertama, kita diminta untuk bersedia dinilai dan ditegur. Jadi jika kita diminta untuk bisa mau diperbaharui, ya kita mesti merendahkan hati kita untuk mau dinilai dan ditegur. Daud ya menyatakan bahwa dirinya ini telah hidup, Bapak Ibu, dengan apa? Dengan ketulusan, tidak meragukan Tuhan bahkan ya. Nah, Daud ini memiliki kekayaan ya, kedudukan. Dia ini terkenal ya, dan juga pasukan tentaranya itu kuat-kuat, banyak lagi ya. Tapi Daud masih mau loh ditegur dan dinilai. Padahal dia udah punya posisi, kedudukan orang kaya ya, orang yang dipandang, terkenal, punya pasukan yang kuat lagi. Kenapa ya Daud masih mau dinilai? Kenapa dia mau dilihat sisi-sisi yang belum baik? Dia mau dinilai. Dia bersedia untuk bahkan ditegur. Dia memohon kepada Tuhan untuk selalu diselidiki hatinya. Apabila masih ada hal-hal yang gak berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita ya jadi Raja Daud nih, kira-kira mau gak ya kita, siap gak ya? Atau gak usah jadi Raja Daud deh, sekarang ini. Berani gak kita bilang, Tuhan, lihat diriku Tuhan, tegur aku Tuhan, nilai aku, benahi aku. Dan bahkan Raja Daud bilang, uji aku ya Tuhan dan cobailah aku, selidikilah batinku. Coba, berani gak tuh kita bilang, uji aku Tuhan, selidiki aku, gitu ya. Seperti lagu ya, selidiki aku, lihat hatiku. Berani gak kita minta Tuhan melihat hati kita yang terdalam ya? Mengizinkan Tuhan untuk, nih Tuhan, seluruh hidupku nilailah, tegurlah aku, apakah aku sudah hidup seturut dengan kehendak-Mu atau belum. Sebagai manusia, Bapak Ibu Saudara ya, seperti yang kita baca, Daud ini sadar loh bahwa dia ini bukan orang yang sempurna. Apalagi kita juga mesti sadar
Kita mungkin nggak punya kekayaan seperti Daud, nggak punya kedudukan seperti Daud gitu kan ya. Daud aja yang punya semua itu, dia bilang dia ini nggak sempurna. Ya kita sama, kita nggak sempurna ya. Kita bukanlah orang yang sempurna 100% perfect gitu ya. Nggak punya dosa, enggak ya. Bahkan seringkali ya kita mungkin melakukan pelanggaran-pelanggaran ya yang tidak berkenan di hati Tuhan. Nah, sekalipun demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita mau memahami ya bahwa penilaian dan teguran itu juga diberikan Tuhan kepada kita untuk memproses kita. Ya, tetapi jika kita mengeraskan hati kita, kita sulit untuk menerima teguran yang Tuhan hadirkan, padahal teguran itu untuk membuat kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Yang pertama, bersedia dinilai dan ditegur, seperti bagaimana Raja Daud. Yang kedua, bersedia mengevaluasi diri. Nah, ini ya, bercermin, melihat. Mungkin di khotbah-khotbah saya sebelumnya saya pernah bilang, jangan kita tunjuk orang lain, tunjuk juga begini tapi di depan cermin gitu ya. Jadi kita menunjuk diri kita melihat diri kita, mengevaluasi diri kita. Apa sih kehidupan kita yang masih belum sesuai dengan kehendak Tuhan gitu ya. Nah, jadi di saat situasi dan kondisi bahkan merisaukan hati kita ya, mengkhawatirkan hati kita, kita diminta untuk tetap bisa untuk bisa mengevaluasi diri. Kenapa ya saya kok ragu? Kenapa saya kok khawatir gitu ya? Daud juga sama, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, dia juga memilih langkah untuk mau mengevaluasi diri. Ya, dia memilih langkah yang tepat, yaitu dia bercermin di hadapan Tuhan, melihat, oh Tuhan seperti ini. Apakah saya juga sudah seperti Tuhan melakukan kasih dalam hidup saya? Menyatakan kasih dalam hidup saya. Nah, ternyata gambaran yang dipakai oleh Daud untuk melihat bagaimana dirinya adalah Tuhan. Apa yang sudah Tuhan lakukan, apakah saya juga sudah melakukannya dalam hidup saya? Nah, kadang-kadang kan kita nggak mau lihat apa yang dilakukan Tuhan, sehingga kita menilai diri kita ya berdasarkan apa yang diminta dunia. Nah, itu menjadi hal yang perlu kita sadari bersama, melihat ya, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan lakukan. Dan saya mau mengikuti apa yang Tuhan lakukan. Yang paling utama adalah menyatakan kasih di dalam setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, Daud juga tahu benar loh bahwa Tuhan ini adalah hakim yang benar dan adil. Jadi gak mungkin Tuhan dengan semena-mena menghakimi umatnya. Begitu pula dengan kita. Seperti yang Raja Daud pikirkan, Tuhan kita itu maha benar dan juga adil. Jadi kalau memang salah, ya Tuhan akan tegur kita. Tetapi nggak mungkin ya kita benar terus disalah-salahin sama Tuhan, enggak. Tuhan itu adil, Tuhan bisa melihat segala sesuatu dengan secara penuh dan utuh. Ya, karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita hidup ya pada saat ini, bahkan di tengah pandemi, kita juga diminta melihat ya, evaluasi diri. Saya nggak ke gereja, masih nggak ya saya bisa benar-benar beribadah, memberikan hati saya kepada Tuhan. Karena kadang-kadang yang dinilai seseorang kan, aduh saya nggak ke gereja, nggak menemukan Tuhan gitu ya. Padahal Tuhan bisa kita jumpai dimanapun. Ya mungkin manusia memang terbatas ya, kita rasanya butuh untuk ketemu orang. Tapi nggak masalah Bapak, Ibu. Situasi seperti ini justru menunjukkan kepada kita, membuat kita belajar dan mengevaluasi diri kita lebih lagi, bahwa Tuhan bisa kita jumpai, Tuhan bisa kita temui meskipun kita ibadah di rumah. Jadi artinya ketika kita ibadah di rumah juga nggak boleh sembarangan gitu ya, sambil makan deh, aduh sambil tiduran gitu ya. Nah, kita mesti tahu nih, kita menghadap ke Tuhan Bapak, Ibu. Jadi kita pun juga mesti memberikan yang terbaik dari setiap diri kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ya, karena Daud ya tadi saya bilang tahu bahwa Tuhan itu hakim yang benar dan adil, dia juga melakukan segala sesuatunya ya dalam hidupnya itu dengan tulus loh di hadapan Tuhan. Karenanya di ayat yang ketiga dikatakan, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, yaitu kasih setia Tuhan, dan aku hidup dalam kebenaranmu, yaitu kebenaran Tuhan. Jadi suatu langkah yang cukup berani ya yang dilakukan oleh Raja Daud pada saat itu Bapak, Ibu, yaitu dia mau tertuju pada kasih Tuhan, hidup dalam kebenaran. Padahal dia udah punya kekayaan, kedudukan, dia bisa melakukan apapun, tapi dia memilih untuk hidup tulus, hidup jujur gitu ya di dalam Tuhan,
hidup dengan kebenaran Tuhan. Jadi karena dia bercermin kepada Tuhan, melihat Tuhan, maka itulah yang bisa membuat dia hidup dengan kebenaran. Nah, artinya kita juga pasti bisa, Bapak Ibu Saudara ya, asal kita mau mengevaluasi diri kita dan bercermin kepada Tuhan. Tuhanku penuh kasih, maka aku juga mestinya penuh kasih. Tuhanku pengampun, maka aku mestinya juga bisa mengampuni orang yang berbuat salah kepadaku. Bukankah itu suatu menarik ya? Kita jangan lihat dunia, lihat ke Tuhan. Apa maunya Tuhan? Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, bersedia mengalami pembaharuan. Nah, ini yang juga penting nih. Untuk dapat mengalami pembaharuan atau perubahan dalam diri kita, kita juga tentunya perlu Tuhan. Ya, kita nggak bisa berubah menjadi pribadi yang jauh lebih baik setiap harinya kalau tidak pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Akan sangat sulit ya jika kita berjuang seorang diri. Tapi kalau bersama Tuhan, Tuhan akan membuat langkah kita ya yang tadinya berat terasa ringan. Kenapa? Karena ada Tuhan yang memberikan kekuatan dan pertolongan bagi kita. Karena pada dasarnya ya kita ini memang umat yang lemah, manusia yang lemah, rapuh gitu ya. Tapi Tuhan yang Maha Kuasa ya, penuh kasih, yang tidak terbatas oleh apapun, itu ya yang mampu memberikan kekuatan pada kita yang lemah dan yang rapuh. Nah, dalam memperoleh pembaharuan atau perubahan, kita juga perlu minta tolong Tuhan. Karena kita nggak mampu sendirian. Kita butuh Tuhan untuk bisa membuat setiap diri kita berubah. Sama seperti yang dilakukan Daud. Daud itu minta tolong Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dia nggak mengandalkan kekuatannya, tapi dia minta tolong sama Tuhan agar Tuhan mampukan dia untuk terus mengalami pembaharuan dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, jika Raja Daud gitu ya, dengan segala hal yang dia miliki, kekayaan, kedudukan, kuasa, tentara yang kuat yang bisa melindungi dia saja bisa berkata bahwa saya ini lemah. Ya karena Tuhanlah yang bisa membuat dia ya kuat melewati segala sesuatu dalam hidupnya. Melewati segala hal dalam hidupnya, itu semua karena Tuhan. Jadi tentara, kedudukan, kekayaan itu bukan menjadi kekuatan yang utama dan terbesar. Tidak. Tapi Tuhanlah yang menjadi kekuatan utama dan terbesar dalam hidupnya. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, pagi ini ya, ketika kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan, kita juga menanyakan di mana ya aku saat ini. Karena itu, mari kita bersedia dinilai dan ditegur. Mari kita bersedia mengevaluasi diri kita. Dan yang terakhir, mari kita bersedia mengalami pembaharuan dalam diri kita. Amin, Tuhan berkati kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena setiap kehidupan kami tidak pernah terlepas dan terluput dari pertolongan-Mu. Kami tahu kami yang lemah ini dikuatkan oleh-Mu. Jika hari ini kami bangun dengan keadaan khawatir, bantu kami Tuhan untuk tidak khawatir karena kami berada di tangan-Mu, tangan yang tepat dan memberi kami penguatan. Jika kami bangun dengan sebuah kegelisahan karena ada banyak hal yang mencekam hidup kami, bantu kami untuk tidak perlu merasa khawatir terlalu berlebihan, karena kami punya Engkau Tuhan Allah yang mampu memberikan pertolongan pada setiap kami. Seperti Raja Daud, kami mau terus untuk diperbaharui, mengevaluasi diri kami, dinilai dan ditegur oleh Tuhan, agar kami dapat terus memperbaiki diri kami dan menjadi pribadi yang jauh lebih baik setiap harinya. Terima kasih Tuhan, sertai langkah kaki kami karena kami mau berjalan tegap di dalam Tuhan dan bersama Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.